Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah jika memang kalian baik-baik juga. Nah, untuk memberkahi pembelajaran kita hari ini, coba ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Alhamdulillah, semoga pembacaan doa tadi dapat memberkahi proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sekarang Ibu akan memberikan satu gambar untuk memulai kegiatan proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, gambarnya yaitu seperti ini. Nah, dari gambar ini, apa yang tertangkap oleh memori kalian? Coba ambil. Bukan sayang, ini bukan gunung. Nah, coba lagi ambil. Nah, Abi. Nah, Abi benar. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai gelombang. Lebih tepatnya, pagi hari ini kita akan belajar mengenai gelombang berjalan. Nah, dalam gelombang berjalan ini kita memiliki 6 indikator yang harus kita catat. Kita akan belajar mengenai gelombang berjalan, di mana pada gelombang berjalan ini kita mempunyai 6 indikator yang harus kita capai. Yaitu yang pertama ada mendeskripsikan pengertian dari gelombang berjalan, yang kedua ada mendeskripsikan karakteristik gelombang berjalan, yang ketiga ada mengidentifikasikan besaran-besaran gelombang berjalan, yang keempat ada menyebutkan persamaan dari gelombang berjalan, yang kelima ada menerapkan persamaan gelombang berjalan ke dalam soal, dan yang keenam ada contoh gelombang berjalan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari gelombang berjalan, dan di mana pengertian dari gelombang berjalan ini berbunyi bahwa gelombang berjalan adalah gelombang yang mempunyai amplitudo yang tetap, yang di mana titik-titik yang dilewati oleh gelombang berjalan akan mengalami getaran harmonik pada amplitudo yang tetap. Untuk yang kedua, kita akan membahas mengenai karakteristik dari gelombang berjalan, di mana karakteristik dari gelombang berjalan ini ada 6. Yang pertama ada refraksi, refleksi, difraksi, disfraksi, interferensi, dan polarisasi. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai refraksi, di mana refraksi ini merupakan suatu gelombang yang dapat ditampilkan. Terjadinya refraksi ini karena adanya pembalikan dari arah rambat gelombang karena membentur suatu medium tertentu yang tidak dapat ditembus. Nah, untuk yang kedua ada refleksi. Nah, refleksi di sini berarti bahwa suatu gelombang mengalami pembiasan atau gelombang yang dapat dibiaskan. Nah, refleksi di sini terjadi karena adanya pergeseran dari arah rambat gelombang karena dapat menembus medium tertentu. Nah, untuk yang ketiga ada difraksi. Nah, di sini difraksi ini berarti bahwa gelombang yang dapat dibelokkan atau pembelokan dari gelombang. Nah, difraksi ini terjadi karena adanya penyebaran gelombang melalui celah-celah tertentu. Nah, untuk yang ketiga ada dispersi, di mana dispersi ini merupakan suatu gelombang yang dapat berubah bentuk. Nah, terjadinya dispersi di sini karena adanya perubahan bentuk akibat suatu gelombang melalui medium tertentu. Nah, untuk yang kelima ada interferensi. Di sini interferensi berarti bahwa penggabungan dua gelombang. Nah, penggabungan dua gelombang ini akan berakibat menjadi dua kelebihan dan kekurangan. Nah, untuk kelebihannya, penggabungan dua gelombang ini berakibat saling menguatkan. Nah, kenapa saling menguatkan? Kedua gelombang ini dikatakan saling menguatkan akibat adanya fase yang sama. Dan untuk kekurangannya sendiri, kedua gelombang ini akan dikatakan
gelombang ketika melewati suatu medium tertentu. Nah, tidak semua gelombang dapat diserat arah getarnya, hanya beberapa gelombang, yaitu gelombang yang memiliki arah getar yang tegak lurus dengan arah gelombangnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai besaran-besaran gelombang berjalan. Untuk yang pertama, besaran yang pertama yang akan kita bahas yaitu amplitudo, yang dimana amplitudo ini merupakan simpangan terjauh dari suatu gelombang. Nah, simpangan ini amplitudo ini disimpulkan dengan huruf dan dengan satuan dalam bentuk meter. Yang kedua ada frekuensi. Frekuensi di sini berarti banyaknya gelombang dalam tiap detik. Nah, frekuensi di sini disimpulkan dengan huruf F dan diberi satuan hertz sesuai dengan nama penemunya yaitu hertz. Yang ketiga ada periode. Periode di sini adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu gelombang. Nah, periode di sini disimbolkan dengan huruf T dan diberi satuan oleh second. Untuk yang keempat ada lambda. Lambda ini merupakan panjang gelombang. Suatu gelombang dikatakan satu gelombang apabila gelombang tersebut terdiri dari satu titik dan satu lembah, dan apabila suatu gelombang ini terdiri hanya satu titik dan hanya satu lembah, maka gelombang ini dikatakan dengan setengah gelombang. Nah, untuk selanjutnya ada cepat lambat gelombang. Nah, cepat lambat gelombang di sini berarti bahwa jarak yang ditempuh gelombang tiap satuan detik. Nah, cepat lambat gelombang ini memiliki satuan meter per sekon. Selanjutnya ada Y yang berarti simpangan dari gelombang ini yang diberi satuan meter, dan X adalah jarak titik ke sumber dengan satuan meter. K adalah bilangan gelombang, dan selanjutnya ada fase, beda fase, dan sudut fase. Di mana ketiga yang membahas tentang fase ini diberi satuan yaitu radian. Untuk yang keempat ada persamaan gelombang berjalan. Nah, untuk persamaan gelombang berjalan ini kita menggunakan persamaan umum dari gelombang berjalan, yaitu ada Y sama dengan asin omega T plus minus Kx. Di mana plus minus ini berarti apabila min berarti arah lambatnya menuju ke kanan, dan apabila plus maka arah lambatnya menuju ke kiri. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai penerapan dari persamaan gelombang berjalan. Nah, untuk contoh soalnya diketahui bahwa Y sama dengan 0,01 sin 16 pi D min 4 pi X. Nah, di sini yang ditanya yang pertama ada amplitudo, ada bilangan gelombang, ada frekuensi, ada panjang gelombang, ada cepat lambat gelombang, dan arah lambat gelombangnya ke arah mana. Nah, untuk yang pertama kita akan menjawab yang pertama yaitu A, amplitudo. Nah, amplitudo di sini kita lihat saja dari rumus umumnya. Di sini A sama dengan sin omega T plus minus Kx. Nah, posisi A sama dengan posisi 0,01. Di sini berarti bahwa nilai A yang ditanya pada contoh soal ini berarti adalah 0,01 dengan satuan meter. Nah, untuk yang kedua juga begitu, yaitu bilangan gelombang. Posisi pada persamaan umum gelombang berjalan K diletakkan setelah plus minus. Nah, untuk pada soal ini posisi 4pi diletakkan setelah min. Otomatis di sini dapat kita lihat bahwa nilai K yaitu adalah 4pi karena X di sini dengan X di sini sama. Satuannya tetap
meter. Nah, untuk yang ketiga ada frekuensi. Nah, rumus yang digunakan untuk frekuensi ada seperti dan ada juga 2πf. Omega sama dengan 2πf. Nah, di sini tidak diketahui berapa periode, sehingga kita menyelesaikan frekuensi ini dengan menggunakan persamaan omega sama dengan 2πf. Nah, di sini yang diketahui hanya omega, yaitu 16pi. Jadi, omega sama dengan 16pi sama dengan 2πf. Pindah ke kanan, 2πf. Maaf, maksud ibu pindah ke kiri. 2πf sama dengan 16pi. F sama dengan, nah sekarang 2pi pindah lagi ke kanan. 16pi per 2pi. L sama dengan, untuk pi dicoret, 16 dibagi 2 sama dengan 8. Untuk satuan dari F yaitu Hertz. Untuk selanjutnya kita akan menyelesaikan yang keempat, yaitu lambda. Lambda ini merupakan panjang gelombang dengan menggunakan persamaan umum K sama dengan 2pi per lambda. Karena yang diketahui hanya K, maka lambda sama dengan 2pi per K. Kita masukkan nilai dari K. Lambda sama dengan 2pi per 4pi. Lambda sama dengan, karena di sini pembagian, jadi untuk pi dicoret, 2 dengan 4. Kita sama-sama bagikan dengan 2. Sehingga 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 2. Sehingga panjang gelombangnya yaitu setengah meter. Untuk yang kelima kita akan menyelesaikan cepat lambat gelombang. P sama dengan lambda dikali F. Nah, untuk lambdanya tadi sudah diketahui sebesar setengah meter dan F-nya sebesar 8 Hertz. Jadi kita tinggal memasukkan nilai setiap yang ditanda, setengah meter dikali 8 Hertz. Maka untuk cepat lambatnya sebesar 4 meter per sekon. Dan yang terakhir untuk arah lambatnya. Nah, di sini kita dapat melihat dari ini, dari mik yang tertera pada simpangan ini. Nah, di sini kita dapat merujuk kepada yang tadi sudah dijelaskan bahwa apabila tandanya min, maka arah lambatnya ke kanan, dan apabila tandanya plus, maka arah lambatnya ke kiri. Nah, pada soal ini ada min, maka untuk arah lambatnya dia mengarah ke kanan. Nah, di sini kita sudah menyelesaikan contoh soal dari gelombang berjalan. Dan untuk yang terakhir ada contoh gelombang berjalan. Untuk gelombang berjalan ini mungkin tidak familiar untuk kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama ada seutas tali yang ujungnya diikat pada tiang, dan apabila ada seutas tali yang kita ikat pada, yang salah satu ujungnya kita ikat pada tiang, lalu kita getarkan naik ke bawah secara vertikal, maka tali tersebut akan membentuk suatu gelombang berjalan. Dan yang kedua ada air yang terkena lemparan batu. Nah, apabila kita melempar suatu kolam atau suatu danau dengan batu secara horizontal, maka
Ibu akan menjelaskan. Nah, kalian mendengar bahwa pertanyaan Aldi yaitu cara melihat arah rambat gelombang. Nah, di sini Aldi belum memahami secara cara melihat arah rambat gelombang. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi Aldi, bahwa arah rambat gelombang ini bisa dilihat dari persamaan umum dari gelombang berjalan, yaitu Y sama dengan sin omega T plus minus Kx. Nah, kita hanya perlu memperhatikan tanda yang ada di sini, yaitu plus atau minus. Apabila dia menggunakan plus, maka dia akan mengarah ke kiri. Apabila dalam persamaan ini menggunakan min, maka dia akan mengarah ke kanan. Nah, bagaimana Aldi? Apakah sudah jelas? Nah, tepuk tangan untuk Aldi karena sudah berani menjawab. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang praktikum gelombang berjalan. Nah, untuk praktikum gelombang berjalan ini, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah membuat tabel yang seperti Ibu buat. Selanjutnya, kita akan melakukan praktikum gelombang berjalan, di mana pada praktikum gelombang berjalan ini kita menggunakan virtual lab atau PET. Nah, sebelum kita melakukan percobaan gelombang berjalan ini, Ibu akan membagikan nama-nama kelompok untuk kalian semua. Nah, di sini kita akan menggunakan virtual lab kan. Nanti Ibu akan mempraktekkan di hadapan kalian bagaimana cara menggunakan virtual lab ini, dan kalian hanya tinggal mengisi apa yang telah kita dapatkan dari virtual lab ini. Nah, sebelum itu Ibu akan membagikan LKPD yang telah Ibu siapkan untuk masing-masing kelompok. Nun, Aldi, Cibro. Coba maju Aldi. Jangan lari. Nah, kita bagikan. Nah, setelah Ibu membagikan LKPD kepada kalian, langkah awal yang harus kalian perhatikan adalah perhatikan bagaimana cara Ibu mendapatkan nilai dari virtual lab ini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan praktikum menggunakan virtual lab yaitu PET mengenai gelombang berjalan. Pertama, kita harus menyediakan penggaris yang diletakkan di atas gelombang. Nah, setelah itu, di sini lihat menu amplitudo dan frekuensi. Ini merupakan menu dari amplitudo dan ini merupakan menu frekuensi. Di sini kita menggunakan amplitudo yang sama, yaitu 0,75 cm. Di sini kita melakukan 3 kali percobaan dengan frekuensi yang berbeda-beda. Nah, untuk amplitudonya tetap sama, yaitu 0,75 cm. Nah, untuk yang pertama kita akan melihat bagaimana gelombang yang terbentuk dan menghitung cepat rambat gelombang dengan menggunakan amplitudo sebesar 0,75 dengan frekuensi 1,50 Hz. Mohon diperhatikan. Nah, di sini gelombang yang terbentuk sebanyak 2 gelombang dan untuk panjang gelombangnya di sini ada 7,6 cm. Nah, ini untuk praktikum yang pertama. Untuk praktikum yang kedua, kita tinggal ubah nilai frekuensinya saja menjadi 1,60.
Nah, di sini terlihat bahwa gelombang yang terbentuk semakin besar daripada percobaan pertama tadi. Kita masih menggunakan amplitudo yang sama, namun berbeda frekuensinya. Tetapi untuk lambdanya, panjang gelombangnya masih sama, yaitu 7,6 cm. Nah, dapat dilihat pada frekuensi 1,60 Hz di sini panjang gelombangnya tidak bertambah, namun di sini gelombang yang terbentuk semakin besar dan semakin cepat. Nah, kita menuju ke praktikum atau percobaan yang ketiga, yaitu dengan frekuensi 1,70 Hz. Nah, di sini dapat kita lihat kecepatan dari gelombangnya semakin besar, yaitu lebih besar dari cepat rambat frekuensi 1,50 atau 1,60. Dan kita masih menggunakan amplitudo yang sama, yaitu 0,75 cm. Di sini kecepatan dari cepat rambatnya bertambah, gelombangnya juga semakin besar, dan lambdanya atau panjang gelombangnya tetap sama. Untuk hasil yang sudah kita praktikumkan, kita masukkan ke dalam tabel yang sudah Ibu tulis di papan tulis, dan selanjutnya kalian hitung panjang gelombang menggunakan penggaris yang tertera. Sudah kita hitung tadi kan. Nah, selanjutnya setelah semua hasil percobaan diketahui seperti frekuensi, amplitudo, panjang gelombang, maka langkah selanjutnya hitung cepat rambat gelombang menggunakan rumus V sama dengan lambda dikali F untuk setiap percobaan. Kita telah melakukan 3 percobaan, berarti kita harus menghitung cepat rambat gelombang sebanyak 3 kali. Nah, setelah itu isi pertanyaan di bawah tabel gelombang berjalan ini yang tertera di dalam LKPD. Nah, setelah kita melakukan percobaan menggunakan virtual lab yang telah kita praktikkan tadi, kita dihasilkan nilai-nilai yang telah kita praktikkan. Melalui virtual lab tadi, kita menghasilkan yang pertama ada frekuensi, amplitudo, dan panjang gelombang. Nah, untuk cepat rambat gelombang dan jumlah gelombang, kita harus mencarinya. Untuk jumlah gelombang ini, kita hanya melihat berapa jumlah yang terbentuk pada setiap percobaan. Nah, untuk cepat rambat ini, kita harus mengkalkulasikan hasil yang kita dapatkan sehingga dapat diperoleh cepat rambatnya. Nah, setelah itu untuk cepat rambat pertama, cepat rambat kedua, dan cepat rambat ketiga, kita kalkulasikan satu persatu. Nah, dan hasil dari kalkulasi setiap cepat rambat gelombang ini kita masukkan ke dalam tabel. Sehingga tabel yang kita inginkan tadi terisi dengan dua. Nah, untuk selanjutnya, ini ada tabel hasil percobaan mengenai gelombang berjalan kita tadi. Selanjutnya di bawah tabel yang ada di LKPD kalian ada 2 pertanyaan, dan Ibu ingin kalian berdiskusi secara berkelompok, dan setelah kalian berdiskusi, Ibu ingin kalian menjabarkan atau menempelkan hasil diskusi kalian ke depan ke papan tulis. Setelah itu Ibu mau satu perwakilan dari kalian, yaitu ketua kelompoknya atau anggota kelompoknya, mempresentasikan hasil kelompoknya. Nah, pada saat temannya sedang mempresentasikan, kalian boleh bertanya apa yang tidak dimengerti dari percobaan virtual lab ini. Nah, coba sekarang kalian berdiskusi. Setelah itu
benar untuk yang hubungan F dan V ini, di mana hubungannya berbanding lurus, yaitu semakin besar nilai dari frekuensi ini, maka semakin besar pula nilai cepat lambat yang diciptakan oleh gelombang ini. Nah, yang kedua, bagaimana jika nilai amplitudo diubah-ubah? Nah, alhamdulillah juga untuk pertanyaan yang kedua ini kalian menjawab semuanya dengan benar. Nah, itu akan membahas kembali. Nah, bagaimana jika nilai amplitudonya ini diubah-ubah? Jika nilai amplitudonya diubah-ubah ini, maka semakin besar nilai amplitudonya, maka semakin besar gelombang atau gelombang yang dibentuk pada gelombang berjalan ini. Jadi, apabila sini ya Ibu tulis ya, apabila amplitudonya semakin besar, maka semakin besar pula gelombang yang tercipta. Nah, seperti ini. Nah, sangat antusias sekali ya anak-anak Ibu dalam praktikum menggunakan virtualan. Nah, oke, untuk memberi semangat untuk kita semua, kita beri aplaus untuk kita semua. Nah, dari hasil praktikum kita mengenai gelombang berjalan tadi, adakah yang bisa menyimpulkan praktikum kita hari ini? Nah, Anggun silakan. Nah, beri aplaus untuk Anggun. Benar yang dikatakan oleh Anggun. Berdasarkan praktikum kita hari ini, kita membahas tentang cepat lambat gelombang. Yaitu cepat lambat gelombang ini merupakan jarak yang ditempuh gelombang per satuan detik. Nah, selanjutnya ada yang bisa menyimpulkan praktikum kita hari ini? Ya, silakan. Desi. Beri aplaus untuk Desi. Benar, Desi. Nah, untuk gelombang berjalan ini, nilai cepat lambat itu dihasilkan dari perkalian atau nilai cepat lambat itu dihasilkan dari panjang gelombang dengan frekuensi. Nah, wah, senang sekali Ibu jika kalian bersemangat seperti ini. Nah, dengan belajar mengenai praktikum gelombang berjalan ini, kalian bisa mengetahui, bisa mendeskripsikan pengertian gelombang berjalan. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, bahwa gelombang berjalan itu memiliki pengertian bahwa gelombang berjalan adalah gelombang yang memiliki amplitudo yang tetap. Nah, kalian juga bisa mendeskripsikan karakteristik dari gelombang berjalan. Gelombang berjalan itu karakteristiknya ada refraksi, refleksi, difraksi, dispersi, interferensi, dan polarisasi. Nah, selanjutnya kalian juga dapat memahami besaran-besaran dari gelombang berjalan, seperti besaran-besaran yang telah Ibu jelaskan. Ada frekuensi, amplitudo, panjang gelombang, cepat lambat, jumlah gelombang, dan ada lagi fase, beda fase, dan sudut fase. Nah, selanjutnya menyebutkan persamaan gelombang berjalan. Alhamdulillah, setelah kita belajar tadi, kalian sudah bisa menyebutkan persamaan dari panjang gelombang, yang dimana persamaan gelombang yang kita belajar tadi adalah Y sama dengan A sin omega T dikurang atau plus minus KS. Nah, selanjutnya menerapkan persamaan gelombang ke dalam soal. Alhamdulillah, kalian juga telah berhasil menerapkan persamaan gelombang berjalan ini ke dalam soal. Selanjutnya ada kalian dapat memahami contoh gelombang berjalan dalam kehidupan sehari-hari. Yang seperti Ibu katakan tadi, memang tentunya tidak familiar, yaitu apabila ada sebentar sekali kita naik turunnya secara vertikal, maka akan terjadi gelombang. Nah, alhamdulillah. Setelah kalian dapat menjelaskan ini semua, apakah ada yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita mengenai gelombang berjalan ini? Coba tunjuk tangan. Ya, jadi silahkan. Nah, jadi benar bahwa
39 itu ada 3 soal. Kalian